Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Adidan. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan sebuah proyek sistem informasi menggunakan software Microsoft Project. Oke, pertama-tama kita cari tahu dulu ya apa itu Microsoft Project. Jadi Microsoft Project adalah merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen terhadap proyek tersebut, agar memudahkan dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya, mengevaluasi kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis kinerja pekerjaan. Penjadwalan proyek itu juga penting dilakukan ya. Nah, tujuannya itu ya agar pekerjaan nggak saling tumpang tindih, mudah untuk dilakukan pengecekan, dan pengerjaan lebih terstruktur, serta pelaporan hasil pekerjaan dapat terekam dengan baik. Penjadwalan proyek juga bermanfaat untuk menetapkan jangka waktu kegiatan yang wajib diselesaikan, penggunaan material, juga tenaga kerja, serta durasi waktu yang dibutuhkan. Penjadwalan memberikan informasi kepada kita tentang jadwal rencana dan kemajuan pekerjaan. Oke, di sini saya sudah membuat proyeknya. Berikut ini adalah kolom task name ya, atau kolom kegiatan atau kolom pekerjaan bisa. Di sini saya sudah membuat beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada pengembangan data konsep, pengumpulan data, membuat database, analisa sistem, desain aplikasi, dan seterusnya ya. Nah, di sini terdapat seperti subjudul, jadi ada analisa sistem. Kemudian di dalam analisa sistem itu ada apa aja sih pekerjaannya ya, kegiatannya. Di situ ada membuat ERD atau Entity Relationship Diagram atau LRS, dan pemodelan OML. Kemudian di desain aplikasi itu terdapat kegiatannya juga subjudul, yaitu membuat form login, transaksi, dan stok barang. Kemudian implementasi sistem. Di sini ada penginputan source code, yaitu saya contohnya menggunakan Java language atau bahasa Java. Kemudian ada membuat rancangan layar atau user interface. Kemudian itu selanjutnya ada pengujian aplikasi yang menggunakan black box testing. Kemudian tahap penyelesaiannya ada 3 juga, dokumentasi, evaluasi, dan validasi aplikasi. Oke, setelah kita menyusun kegiatannya, kemudian kita menentukan durasi. Kemudian di sini ada kolom start, yaitu mulai waktunya, dan mulai selesainya, yaitu finish. Di sini kita menentukan ya mau berapa lama durasinya. Di sini misalkan saya pengembangan ide atau konsep yaitu selama 4 hari ya kira-kira. Kemudian nanti di sini dia otomatis di tanggal 25 sampai tanggal 29. Oh ya, perlu dicatat juga dalam Microsoft Project ini saya menyetingnya, atau mungkin dari sananya ya, hari Minggu itu tidak dihitung jam kerja. Jadi mungkin ada kesalahpahaman penghitungan yang misalkan di sini 3 hari, terus ternyata pas dihitung dari tanggal 30 sampai tanggal 3 kok ternyata 4 hari gitu. Itu mungkin kepotong hari Minggunya itu, jadi nggak dimasukin jam kerja. Oke, selanjutnya kita tentukan durasinya semua di sini kan. Terus nanti waktu mulainya, waktu selesainya. Kemudian di sini ada kolom predecessor. Predecessor itu sebuah kegiatan yang mendahulunya. Oke, misalkan nih contoh. Di sini ada kegiatan kedua ya, misalkan pengumpulan data. Predecessornya adalah di kegiatan nomor 1, berarti pengembangan ide atau konsep. Nah, artinya adalah kita membacanya, pengumpulan data itu bisa dilakukan kan, setelah pengembangan ide atau konsep itu selesai. Nah, jadi di sini pengumpulan data itu predecessornya itu di kegiatan nomor 1. Ya, begitu seterusnya. Membuat database bisa dilakukan setelah nomor 2 selesai, yaitu pengumpulan data. Oke. Nah, itu kalau yang satu kegiatan atau satu alur. Bagaimana kalau ada yang
dua kegiatan dalam satu predecessor. Ini misalkan nih kegiatan nomor 11 yaitu membuat form stok barang bisa dilakukan setelah kegiatan nomor 9 dan 10 itu selesai. Berarti setelah membuat form login dan transaksi selesai, nah itu baru bisa kita membuat form stok barang. Yaitu berarti ada dua predecessor 9 atau 10. Jadi dia kayak nanti kalau setelah ini kita membuat CPM-nya, jadi dia kayak bercabang gitu. Sama ya seperti ini nomor 13, 10 dan 11 selesai, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ini adalah sebuah Gantt chart-nya, namanya Gantt chart. Jadi sebuah kayak timeline gitu dari project ini ya, dari project yang kita buat. Oke, di sini terus kita membuat resource atau sumber daya manusia yang kita butuhkan ya. Caranya itu kita di tab resource ini. Atau bisa juga nanti cari di sini ya nih. Di bagian pojok kanan bawah. Nanti diklik ada resource sheet namanya ya. Nah, di sini kita menentukan resource-nya atau sumber daya. Nah, sumber daya itu tergantung ya pilihannya apa. Oke, di sini ada tipenya nih. Nah, di sini ada tipenya, ada 3 tipe. Yaitu ada work, material, dan cost. Kalau misalkan sumber daya manusia itu pakainya itu tipe yang work ya. Nah, kalau misalkan benda itu material, dan kalau misalkan sumber dayanya itu cuma hanya waktu aja ya, biaya gitu maksudnya, itu bisa pakai cost. Oke, karena kita di sini sumber daya manusia ya, jadi pakainya tipe work. Oke, di sini ada 9 sumber daya manusia. Ada analis sistem, inisiator, observer, desainer, programmer, tester, dokumentator, evaluator, dan developer. Nah, nanti jadi sumber daya manusia ini atau orangnya itu yang menjalankan project ini dari kegiatan ini ya, masing-masing ini. Nah, terus setelah itu kita menentukan inisialnya bebas ya, misalnya analisis sistem AS atau inisiator itu jadi ini atau apa bebas. Nah, kemudian di sini max itu jumlah orang yang nanti akan digaji. Nah, jadi misalkan analis sistem ini ada 3 orang, berarti maxnya 300%, ya kan? Nah, terus di sini inisiator 1 orang, berarti 100% gitu ya. Kalau ada 2 orang 200%, 3 orang 300%, 4 orang 400%, begitu seterusnya. Nah, terus kemudian di sini ada standard rate dan ada overtime rate. Di sini itu kita menentukan biayanya, biaya per hari. Sebelumnya di awal itu settingannya ternyata per hour atau per jam. Nanti kita rubah ya, dirubahnya tinggal diganti aja nih, misalkan awalnya kan HR. Nah, di sini misalkan awalnya nih HR nih, HR berarti masih per hour, masih per jam. Kemudian tinggal kita ganti aja, tinggal diganti per day. Jadi tinggal enter aja, nanti dia otomatis berubah menjadi per day atau per hari. Oke, setelah itu cost atau use-nya biarkan saja 0, profit biarin saja, base juga biarin standar. Nah, setelah kita membuat resource-nya atau sumber dayanya dan menentukan biayanya, kemudian kita masukkan ke dalam project. Oke, di sini sudah saya membuat. Nah, di sini ada resource name. Nah, itu resource name-nya itu jadi dari resource sheet. Kalau di sini sudah dibuat, nanti dia muncul otomatis ada di pilihan, misalkan pengembangan ide atau konsep.
ya kan? Misalkan ya namanya orangnya yang melakukan kegiatan tersebut itu inisiator. Nah, di sini udah ada nih pilihannya nih. Jadi kalau di resource sheet sudah dibuat, maka tampilannya ada semua di sini. Kita tinggal pilih aja ya, inisiator dan checklist. Nanti dia masuk ke sini. Nah, terus untuk yang gimana kalau ada satu orang atau lebih? Oke, misalkan nih di sini ada pengumpulan data dan membuat database itu ada 2 orang nih, ada 2 observer. Nah, uh, defaultnya itu kita klik 2 kali dulu ya. Nah, kita klik 2 kali, nanti di resources. Nah, di sini kalau misalkan dia hanya satu orang, ya nggak perlu nih unitsnya. Itu dia defaultnya 0 ya, defaultnya. Kalau satu orang aja. Nah, karena kita 2, jadi 200%. Ya, sesuai sama resource-nya. Nah, sini nih dimaksudnya. Observer itu 2 orang nih. 2 orang berarti 200%. Gitu. Nah, jadi dua-duanya itu observer 200%. Oke. Nah, analis sistem juga sama. Nah, ini 3% nih. Kalau 3 orang. 3 orang berarti 300% ya. Ini ada 1, 2, 3. Oke. Nanti unitsnya tinggal disamain sama di resource sheet itu 300%. Oke, terus ada desainer juga. Mengerjakan ada 3 orang, programmer 2 orang, budayanya. Kemudian pengujiannya itu tester 1 orang aja. Dokumentasi yaitu dokumentator. Evaluasi juga ada evaluator, dan untuk perilisan aplikasi tahap akhirnya yaitu developer. Nah, setelah itu kita membuat rancangan anggaran biayanya atau RAP ya sebelumnya. Nah, sebelumnya juga saya sudah membuat anggaran per orang berdasarkan waktu durasinya nih, waktu durasi pengerjaan. Oke. Nah, sebelumnya kita ingatkan lagi ya, disesuaikan sama yang di sini nih. Jadi misalkan gini ya cara bacanya. Misalkan analis sistem atau programmer deh. Nah, di sini programmer. Ada 2 orang, per orang itu 500.000 per hari. Ya, satu orang itu 500.000 per hari. Coba kita hitung atau cocokkan ya, programmer. Ya, sekarang oke, atau misalkan inisiator deh. Dengan inisiator ya, coba. Inisiator itu hanya 1 orang ya, 1 orang aja. 100.000 per hari. Nah, di sini kita tinggal lihat dalam 1 hari itu dia 100.000 nih. Nah, dalam 1 hari itu dia 100.000. Berarti kita lihat durasinya di sini. Durasinya itu dia memerlukan waktu atau waktu kerjanya itu 4 hari. Berarti 100.000 dikali 4 hasilnya adalah 400.000. Gitu ya. Nah, itu sama semua nih. Oke, sesuai dengan anggarannya, terus dikalikan dengan waktu pekerjaannya. Oke, nanti hasilnya dari sini semua. Janji semua di sini. Ya. Nah, setelah itu total pengeluarannya itu nih di bagian sini nih. Caranya itu untuk melakukan sebuah apa nih, memunculkan total pengeluaran gini ya. Yang total pengeluaran ada 40.600.000. Nah, di sini karena saya sudah menambahkan ya. Nih, diklik sumaritas. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya. Ini nanti diklik sumerinya, nanti dia muncul nih paling atas itu dia total semua pengeluaran untuk kegiatan project ini. Gitu ya. Oke, untuk projectnya sudah selesai sampai sini penjelasannya.
Nah, kemudian kita sekarang menghitung CPM atau Critical Path Method. Nah, dalam sebuah project itu ada metode CPM ya. Apa sih CPM itu? Oke, jadi CPM itu adalah sebuah konsep atau metode dalam project manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi tugas-tugas utama dalam sebuah proyek, sehingga kita itu dapat menyelesaikannya secara maksimal ya, atau secara tepat pada waktunya. Tuh. Metode CPM ini ya sangat membantu ya dalam menganalisa, merencanakan, dan menentukan proyek, sehingga pekerjaannya itu lebih efisien. Terus sebelum apa selain CPM itu ada istilah lain ya, itu namanya PERT. Nah, di sini perbedaannya antara CPM dan PERT itu, kalau CPM dia menggunakan satu jenis waktu aja untuk perkiraannya. Perkiraan penyelesaiannya itu cuman satu waktu aja nih. Sedangkan kalau PERT itu dia pakai 3 jenis waktu perkiraan. Yang pertama itu ya perkiraan waktu optimis, perkiraan waktu paling mungkin, atau waktu pesimisnya. Itu ya perbedaannya. Nah, terus ada perbedaan lainnya nih. Ya kan? Kalau CPM itu digunakan kalau waktu penyelesaiannya itu udah diketahui secara pasti gitu. Nah, kalau part itu dia waktu penyelesaiannya itu nggak pasti gitu, karena belum dilakuin sebelumnya, ya kan. Jadi kegiatan tersebut harus memiliki bukan harus ya, maksudnya kegiatan itu tuh jadi waktunya bisa luas gitu, perkiraan itu bisa luas, bisa kapan aja gitu. Karena ya kita belum tahu karena belum ngerjain gitu ya. Manfaatnya itu kalau kita pakai metode CPM itu yang pertama memberikan tampilan grafis ya dari alur kegiatan proyeknya, kemudian memprediksi waktunya ya kan, berapa lama untuk menyelesaikan sebuah proyek. Terus untuk itu setelah itu menunjukkan alur kegiatan mana saja yang penting diperhatikan. Jadi biar cepat nih kita pilih jalur yang mana aja. Nah, ini nanti fungsinya itu ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita membuat workflow-nya dulu nih, namanya workflow. Workflow dari project kita yang sudah kita buat nih. Nah, di sini misalkan contohnya cara membuatnya gini ya. Dari angka ini kayak 1, 2, 3 itu berdasarkan nomor pada tabel ya, nomor tabel atau nomor dari setiap kegiatan. Jadi cara bacanya gini, nomor 2 bisa selesai sama kayak tadi ya, kayak predecessor aja gitu. Jadi nomor 2 bisa selesai jika nomor 2 bisa dilakukan setelah nomor 1 itu selesai ya kan. Nah, nomor 1 ini karena paling awal, karena dia tidak ada kegiatan yang mendahuluinya ya, karena paling awal. Jadi kita langsung baca dari 2 kegiatan nomor 2, pekerjaan nomor 2 bisa dilakukan setelah nomor 1 selesai, dan terus begitu seterusnya. Nomor 3 dilakukan setelah nomor 2 selesai begitu. Nah, itu kalau yang satu kegiatan aja nih, kegiatan pendahulunya cuma satu. Kalau ada 2 nih bercabang begini tuh gimana? Oke, misalkan di sini yang bercabang adalah kegiatan nomor 11. Coba kita cek. Membuat form stok barang. Di sini dilakukan ketika nomor 9 dan 10, yaitu membuat form login, membuat form transaksi itu selesai. Nah, bercabang kan. Nah, berarti kita tinggal dibuatkan cabang seperti ini. Nomor kegiatan sudah selesai, yaitu ketika nomor 9 dan 10. Nomor 11 dilakukan ketika nomor 9 dan 10 itu selesai. Terus nomor 13 juga nih bercabang, sama ya seperti nomor 11. Nomor 13 nomor kegiatan 13. Ini misalkan di sini kita penginputan source code itu bisa dilakukan ketika nomor 11, kegiatan nomor 11 dan 10 itu sudah selesai. Nah, itu seterusnya nih yang bercabang-cabang gitu kan. Oke, terus lanjut ke perhitungannya nih, perhitungan CPM ya atau diagram CPM-nya. Pertama-tama itu kita ada rumusnya ya untuk perhitungan CPM itu. Nah, di sini ada rumusnya. Ada ES, ada A, LS, EF, D, dan F. Nah, apa sih dari masing-masing
kolom ini, huruf ini itu apa maksudnya. Oke, yang pertama itu adalah ES. ES itu ada early start. Early start itu adalah waktu paling awal sebuah kegiatan yang dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Ya, kalau A itu activity atau kegiatannya. Kemudian LS itu adalah late start. Dalam waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal project. Jadi nggak mengganggu alur waktu projectnya ya. Kemudian ada early finish. Ini EF. Early finish adalah waktu paling awal sebuah kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai dengan durasinya. Ya. Kalau ada satu kegiatan terdahulu, cuma satu kegiatan aja, maka ES ini ya adalah merupakan kegiatan berikutnya. Terus di sini D itu duration, yaitu waktu lama pengerjaan kegiatannya. Kemudian ada LF itu late finish, jadi waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Oke, selanjutnya di sini kita membuat perhitungan diagram CPM itu sesuai sama workflow yang kita buat nih. Cuman bedanya dia formatnya itu ini ya, sesuai rumus nih. Ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam kotak. Nah masing-masing itu nanti kita isi nih. Kayak ES-nya nanti berapa, A-nya berapa, AS-nya berapa gitu ya. Nah setelah itu contoh misalkan yang pertama nih. A itu kan activity ya atau kegiatan. Nah kegiatannya di sini jumlahnya di nomor 1. Kali kita isi nomor 1. Isi nomor 1. Kemudian untuk duration, jadi yang atas sama bawah dulu ya. Jadi yang A sama D-nya dulu kita isi. Durationnya di sini coba kita lihat nih nomor kegiatan nomor 1 untuk berapa hari pengerjaan. Nah di sini kita lihat durationnya itu ada 4 hari. Nah jadi kita isi 4 gitu ya. Nah cara ngitungnya, kalau misalkan tadi kan awalnya ini kosong nih ya, ini semua ini kosong nih, 00 sama 4 itu kosong, nggak ada isinya maksudnya. Nah jadi ES itu yaudah kita isi 0 karena dia kegiatan paling awal ya, atau nggak ada pendahulunya, jadi 0. Nah untuk mengisi yang kolom sebelah sini itu tinggal kita tambah aja ES ditambah D, ES ditambah D itu 0 tambah 4 hasilnya 4 ya. Nah untuk yang seterusnya berarti ini yang ini kosong nih ya. Nah, terus kita isi 4. Kenapa 4? Karena kegiatan pendahulunya itu ya hasilnya 4 hari. Kita lanjutin nih, dia tulis 4 lagi 4. Nah, kemudian ini kegiatan nomor 2 kita tambahkan 3. Kenapa 3? Karena nomor 2 kegiatan nomor 2 itu waktu durationnya itu 3 hari ya. Nah, 4 tambah 3 7. Terus begitu seterusnya nih, 7 dilanjutin, 7 tambah 3 10, 10 dilanjutin, 10 tambah 1 11, begitu seterusnya ya. Oke, selanjutnya nah setelah udah keisi semua sekarang nah tadi itu kan perhitungan majunya ya dari CPM ya. Kalau maju berarti dari awal sampai akhir. Nah untuk perhitungan mundurnya itu tinggal nanti nih, karena tadinya kan bawahnya kosong ya. Nah ini tinggal 71 turun ke bawah, diisi 71 sama kayak atas nih, dikurangin 7, jadi LF min D sama dengan EF nih. Nah ini EF nya, jadi 71 dikurang 7 sama dengan 4. Nah untuk menentukan jalurnya ya, kita pilih yang sudutnya ini angkanya itu sama. Jadi kita pilih itu sebagai jalur kritisnya atau jalur tercepatnya nih, untuk biar gimana caranya project itu cepat selesai. Nah di sini misalkan 71. Nah ketika ada cabang begini, kita pilih angka terkecil dari LS-nya. Di sini ada 64 sama 59. Oh berarti kita pilih 59. Berarti 59 kita turunin, dikurangi 3 sama 56. Nah di sini tetap nggak ngitung 64, nggak ngikutin 64. Karena di sini kita ambil terkecil, jadi 59 juga. Dikurangi 5 sama 56. Nah karena ini sudutnya nggak sama nih angkanya, jadi kita nggak ngambil bagian jalur sini, kita ngambil yang bagian sini ya. Jadi yang sama aja nih, jadi udah kasih cetak tebal gini ya. Nah terus begini seterusnya dikurangi sini, 5 kurang 14 sama 2, itu seterusnya jalurnya begini. Nah terakhir hasilnya nih, hasil perhitungan CPM nya. Berarti hasil perhitungan CPM nya sudah kita buat, yaitu 1
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19. Jadi 1, 2, 3, pokoknya ini yang ada huruf tebalnya dan angkanya yang sama ya, masih saya tandain. Nah di sini nih ya tuh judul jalurnya seperti itu, sesuai dengan skripnya. Oke, cukup sekian saja penjelasan dari saya. Materi pembuatan project sistem informasi menggunakan aplikasi Microsoft Project. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Jika ada yang kurang paham bisa dipelajari lagi atau dipahami lagi ya, kita sama-sama belajar. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.